Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-215. I'm sorry to say guys, seperti apa yang CBC bicarakan sekitar 3 atau 4 hari yang lalu. Permainan Chelsea tidak berkembang dan kita sudah bisa tahu, kita bisa lihat the real condition dari Chelsea bahwa Chelsea kalah 1-2 atas Legia Warsawa. Even though kita kalah, kita tetap lolos karena sebelumnya saat kita bertandang ke Legia kita menang 3-0. Oke, jumpa lagi di episode ke-215. Kali ini tentu saja kita akan membahas review match antara Chelsea versus Legia. Namun seperti biasa sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, kita bisa lihat line up yang diturunkan oleh Enzo Maresca, di mana sebenarnya CBC sedikit optimis karena formasi maupun pemain yang diturunkan itu sekitar 80% itu adalah pemain-pemain yang utama ya, atau dengan kategori yang di atas rata-rata. Karena di situ ada Jurgensen, ada Achempong, ada Cucurella, kemudian ada Rhys James, Jadon Sancho, Cole Palmer, Nkunku, dan juga Jackson. Ya, sekitar 8 atau mungkin kalau tanpa Nkunku 7. Ya, itu 7 pilar utama. Jadi sepertinya Enzo Maresca tidak main-main di Conference League. Oke. Nah, selang waktu berjalan, CVC melihat ada yang aneh dari formasi ini, ya. Bahkan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahwa Chempong dan juga Rhys James itu pada saat kita on ball, on possession, mereka berdua itu bukan di sayap, tapi mereka menempati di double, istilah inverted, inverted back. Karena Rhys James juga memang ada di situ. Sedangkan Kiernan Dewsbury Hall ini lebih ditarik ke sisi uh, right wing back ya guys. Begitu juga dengan Cucurella, lebih ke left wing back untuk mensupport pergerakan di sisi sayap. Nah, pertanyaan itu adalah pada saat kita tiba-tiba kena counter, di mana itu gol terjadi pertama karena posisi Tosin terlalu ke depan, ya, tidak ada yang mengcover di sisi sebelah kanan, di mana semestinya itu tugas dari Kiernan Dewsbury Hall untuk mengawal ya. Karena Josh Achempong ini menunggu dan Tosin menggantikan peran si Tosin, dan Tosin karena Tosin sudah terlalu maju dan Rhys James telat menutup juga karena posisi dia di inverted atau defensive midfielder tapi di sisi sebelah kiri. Jadi posisi Tosin diisi oleh Achempong. Nah, itu posisi yang kosong di right back, di mana kalau skemanya si Enzo Maresca ini Fernandes Dewsbury Hall yang mestinya di situ. Karena kalau kita lihat bola itu dialirkan sirkulasinya dari tengah kedua center back baik Tosin maupun Badiashile. Untuk kalau kita mau melebar, kita
opernya ke si Hernandez Brihol karena Josh Achempong itu masuk ke sisi tengah, berduet double pivot bersama Reece James. Kemudian di sisi sebelah kiri Cucurella overlapping juga. Jadi setelah kita on ball, on possession untuk kita masuk penetrasi ke depan, Hernandez Brihol itu maju ke tengah, masuk ke tengah, ya transisi ke dalam kotak penetrasi lawan bersama Cole Palmer. Jadi semacam ada dua attacking midfielder ya, guys. Nah, otomatis di sisi right back itu kosong. Begitu juga dengan left back itu kosong. Karena posisi Cucurella itu overlapping menjadi left wing back. Sehingga pada saat terkena counter, yaitu transisi dari on ball ke off ball, itu benar-benar keteteran. Ya, baik Cucurella itu keteteran, sudah pernah terjadi di pertandingan sebelumnya, ya. Dan Tosin pun off position dan right back tidak ada yang mengisi karena Dewsbury Hall sudah membantu support untuk melakukan penetrasi ke depan. Alhasil kita kebobolan 2 gol. Jadi sebenarnya kalau dari komposisi dari pemain yang dipunya oleh Chelsea, ya, yang diturunkan di malam ini, itu sebenarnya di situ ada Nicholas Jackson, di situ ada Palmer, bahkan Cole Palmer itu ya apa boleh dikata ya kembali tidak berhasil untuk mencetak gol, padahal dia tinggal one on one di menit kedua kalau nggak salah, di awal-awal. Tapi balik lagi guys, sebenarnya komposisi pemain dari Chelsea itu sudah bagus. Ya, di atasnya Legia lah. Apalagi kita bermain di kandang di Stamford Bridge. Ya. Tapi taktik dari Enzo Maresca yang diterapkan ini sebenarnya itu simple, dibuat complicated guys. Complicatednya apa? Rumit di mana-mana. Kalau kita namanya left back ataupun right wing back, dia akan balik ke posisinya. Nah, ini posisi si Hernandez Brihol yang dia itu sebenarnya membantu di sisi sayap sebelah kanan atau right back, dia pada saat Chelsea melakukan proses transisi untuk on ball itu terlalu maju ke depan. Dan dia pun sebenarnya tidak capable untuk bermain sebagai right wing back pada saat kita itu sedang on position atau sedang memegang bola. Dan pada saat kita itu maju ke depan, si Kernan otomatis sisi kanan itu kosong, hanya diisi Josh Achempong. Josh Achempong pun dia harus mengcover di sisi winger dan juga di sisi defensive midfielder. Sebenarnya it's so simple gitu. Enzo Maresca sendiri yang membuat itu complicated, rumit. Ini mestinya dia ke sini, tapi dia harus tanggung jawab juga sampai ke sini. Si Cucurella juga mestinya dia posisinya bisa mungkin membuat 3 center back, tapi ternyata dibuat dia overlapping. Tapi pada saat dia overlapping tidak ada yang backup di situ. Ya, cukup aman sebenarnya di backup oleh Reece James di sisi sebelah kiri. Tapi yang kanan ini guys, Dewsbury Hall itu bukan posisinya di situ. Kalau si Cucurella memang posisinya dia bisa overlapping dan dia juga bisa mundur meskipun sering terlambat karena tidak ada yang mengcover di situ juga. Ya, tapi ya inilah yang si BG bilang bahwa kualitas dari Enzo Maresca tidak ada di situ sebagai manajer elit. Dan kembali lagi, siapa yang menunjuk Enzo Maresca menjadi pelatih dari Chelsea? Dua sporting director.
Paul Winstanley, Lone Stewart. Nah, siapa yang mempekerjakan dan tetap mempertahankan dua sporting director ini? Ya balik lagi ke atas, sudah 3 tahun. Tetap dipertahankan dengan performance tim seperti ini dari Chelsea. Di atas lagi siapa? Di atasnya dua sporting director. Ya tentu saja. Para owners, Clearlake Capital, Blue Consortium. Inilah yang CBC bilang. Apabila mereka tidak menyadari standar dari Chelsea, ya ini akan terus terjadi seperti ini, guys. Karena mereka tidak memahami filosofi DNA dari Chelsea Football Club. Dan dengan komposisi pemain yang sekitar 70-80% itu pilar utama, dan kita bermain seperti ini, dan lawan-lawan ke depannya yang dihadapi oleh Chelsea itu adalah Everton, Fulham, Liverpool, MU, Forest, dan juga Newcastle. Dan kita tetap berharap kita itu lolos ke Champions League dengan merebut peringkat kelima. Are you joking? It's mimpi di siang bolong, guys. Dengan kualitas seperti ini, komposisi pemain seperti ini sudah bagus. Kita diturunkan. Lawan hanya sekelas tim Legia. Dan kita kalah di kandang. Makanya kemarin CBC bilang, oke kita bermain di Champions League, tapi kalau seperti ini, dan kita melawan Barcelona, dan kita lawan Bayern Munchen, dan kita melawan sekelas tim Italia seperti Inter Milan, sudah siap dipermalukan. Lawan Real Madrid, sekelas Legia, guys. Jadi sih awalnya melihat kemungkinan ini yang diturunkan oleh seperti Mueka, terus kemudian Sam Raksaki, terus kemudian Tari George bagi starter juga, Cempong ada di situ, ya. Terus Matis Amogu, pemain baru, yang diturunkan hampir 70% itu tim utama. Which is means Enzo Maresca treat this match is seriously, serious matters. Even though kita sudah menang 3-0 kemarin. Oke, kalau misalkan yang diturunkan itu yang tadi CBC bilang 5 pemain akademi, ya terus kita kalah 2-1. Mungkin video ini tidak ada ya. Yes, who cares? Chelsea kalah 2-1 tapi sebelumnya kita menang 3-0 karena kita kalah menurunkan para pemain akademi sekitar 4 sampai 5 pemain young boys. Tapi di pertandingan ini kita bisa lihat Enzo Maresca menurunkan 70%, hampir 80% pilar utama dari Chelsea dan hasilnya. Dan untuk pertandingan match ke depan, Djurgården ini dari Sweden, ya, tim Swedia. Dan bila lolos akan bertemu antara Real Betis ataupun Fiorentina di final. It's not easy. Kalau lawan Legia aja seperti ini, dengan tipikal bermain dibuat rumit seperti ini sama Enzo Maresca, ya, semua pemain ditempatkan off position, jadi pada kebingungan salah passing segala macam antara Madueke dan juga Tari George, itu salah satu contoh. Terus mau mengharapkan apa? Lolos ke 5 besar, mungkin CBC bilang mungkin ke-7 ataupun mungkin ke-8. Terus kita mau mencoba merebut tiket Eropa melalui Conference League untuk
Europa Cup di musim depan melalui jalur kemenangan menjadi juara di Conference League. Tapi permainannya seperti ini, hati-hati di situ ada Fiorentina atau Real Betis yang akan Chelsea hadapi di final nanti. Ya. Karena dengan seperti ini, CBC nggak yakin pun untuk bisa lolos atau memenangkan menjuarai Conference League. Ya. Jika Enzo Maresca tetap memegang prinsip complicated strategi, complicated formation. Saran CBC, keep it simple, guys. Keep it simple, Enzo Maresca. Dari awal musim CBC sudah bilang kita mempunyai multiple talenta yang dapat mengisi posisi apapun yang dimaukan oleh Enzo Maresca. Sejak awal. Tapi itu tidak pernah diterapkan dan dia memaksakan strateginya untuk diimplementasikan meskipun pemain yang dia punya itu tidak suitable dengan sistem strateginya. Nah, dipaksakan. Alhasil seperti ini. Oke, guys, I think that's all di episode ke-215 dari episode channel CBC ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless. Dan CBC mengucapkan buat teman-teman Nasrani, Kristen, Katolik yang memperingati Jumat Agung di hari ini dan juga Happy Holiday buat teman-teman semua. Keep the blue flag flying high. Come on the Charles.